Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Rizky Kebayu dari kelas 1A dengan NIM K7121080, program studi PGSD Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Wahyudi, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Bilangan dan Operasi pada Bilangan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat untuk menyelesaikan tugas terstruktur 2 mata kuliah Bilangan dan Operasi Bilangan. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk mengetahui pengertian penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat serta contoh-contohnya, serta untuk mengetahui sifat-sifat yang ada dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, langsung aja ke penjelasan materinya yuk. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, apa sih pengertian penjumlahan bilangan bulat itu? Penjumlahan bilangan bulat adalah operasi penjumlahan yang digunakan untuk menghitung jumlah 2 atau lebih bilangan bulat. Operasi pada penjumlahan dilambangkan dengan tanda tambah. Lalu, sifat-sifat yang ada di dalam operasi penjumlahan bilangan bulat yaitu sifat tertutup, sifat komutatif atau pertukaran, sifat asosiatif atau pengelompokan, dan memiliki unsur identitas. Nah, berikut sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat tertutup. Jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A ditambah B juga akan menghasilkan bilangan bulat. Contohnya, 2 ditambah 3 sama dengan 5, di mana 2 dan 3 adalah bilangan bulat. Ketika dijumlahkan, maka akan menghasilkan 5 yang merupakan bilangan bulat juga. Nah, berdasarkan contoh tersebut, ternyata sembarang bilangan bulat jika dijumlahkan maka akan menghasilkan bilangan bulat juga. Jadi, operasi penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat tertutup. Yang kedua yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran dua bilangan bulat pada operasi hitung penjumlahan, di mana pengerjaan operasi hitung dua bilangan yang ditukarkan tempatnya, maka hasilnya akan sama. Yaitu jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A ditambah B akan sama dengan B ditambah A. Contohnya, 4 ditambah 6 sama dengan 10. Jika kita tukar menjadi 6 ditambah 4, maka hasilnya sama, yaitu 10. Berdasarkan contoh tersebut, ternyata hasil penjumlahan dua bilangan bulat selalu memperoleh hasil yang sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar tempatnya. Sifat ini disebut sifat komutatif pada penjumlahan. Lalu yang ketiga yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif dalam penjumlahan adalah mengelompokkan 3 bilangan atau lebih dengan urutan yang berbeda. Jika A, B, dan C anggota bilangan bulat, maka A ditambah B lalu ditambah C akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Contohnya, 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 10. Maka akan sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 10. Operasi yang dikerjakan dahulu adalah yang di dalam kurung, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5, lalu 5 ditambah 5 sama dengan 10. Berdasarkan contoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penjumlahan 3 bilangan bulat akan memperoleh hasil yang sama walaupun dilakukan pengelompokan bilangan yang berbeda. Sifat ini disebut sifat asosiatif pada penjumlahan. Nah, untuk memahami operasi penjumlahan pada bilangan bulat, bisa menggunakan alat peraga sederhana yaitu garis bilangan. Adapun aturan yang digunakan pada penjumlahan dengan garis bilangan sebagai berikut. 1.
bilangan bulat positif bergeser ke kanan. Lalu yang kedua, bilangan bulat negatif bergeser ke kiri. Contohnya, 2 ditambah negatif 3. Maka bisa dimulai dari 0, lalu bergeser 2 satuan ke arah kanan. Lalu setelah itu bergeser 3 satuan ke arah kiri karena 3-nya itu negatif. Jadi 2 ditambah negatif 3 yaitu negatif 1. Contoh lainnya yaitu negatif 3 ditambah 5. Karena 3 adalah negatif, maka kita bergeser ke arah kiri. Kita mulai dari 0. 1, 2, 3. Lalu 5 adalah positif, maka bergeser ke arah kanan sebanyak 5 satuan. Kita mulai dari negatif 3. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasil akhirnya ada di positif 2. Jadi, negatif 3 ditambah 5 adalah 2. Selanjutnya yaitu penjumlahan bilangan bulat tanpa garis bilangan. Dengan catatan yaitu negatif adalah hutang, lalu positif adalah bayar hutang atau mempunyai. Nah, contohnya yaitu negatif 10 ditambah 2. Nah, di sini kita punya hutang 10 lalu dibayar 2. Jadi, hutang 10 lalu untuk membayar 2, maka sisa hutang adalah 8. Karena 8 itu hutang, maka hasilnya adalah negatif 8. Lalu contoh yang kedua yaitu 7 ditambah negatif 2. Nah, di sini punya uang 7, lalu hutangnya itu 2. Maka 7 dikurangi 2 untuk membayar hutang. Jadi sisa uangnya adalah 5. Jadi 7 ditambah negatif 2 adalah 5. Nah, selanjutnya yaitu penjumlahan bilangan model Gauss. Contohnya yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan. Nah, caranya yaitu pasangkan bilangan pertama dengan bilangan terakhir. Maka kita dapat tuliskan menjadi 1 ditambah 6, lalu ditambah 2 ditambah 5, lalu ditambah 3 ditambah 4. Nah, 1 ditambah 6 adalah 7, 2 ditambah 5 adalah 7, dan 3 ditambah 4 adalah 7. Nah, 7 adalah hasil dari yang kita pasangkan. Nah, 7 dikali 3. 3 adalah banyaknya pasangan bilangan yang berjumlah 7. Jadi, 7 dikali 3 yaitu 21. Nah, inilah yang dinamakan penjumlahan model Gauss, di mana kita dapat menjumlahkan bilangan secara berpasangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas operasi pengurangan bilangan bulat. Operasi pengurangan pada bilangan bulat adalah suatu operasi pada bilangan bulat yang menggunakan tanda kurang. Operasi pengurangan bilangan bulat merupakan lawan atau kebalikan dari operasi penjumlahan. Sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat yaitu sifat tertutup, tidak komutatif, tidak asosiatif, dan tidak mempunyai unsur identitas. Yang pertama, sifat tertutup. Jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A ditambah B juga akan menghasilkan bilangan bulat. Contohnya, 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Di mana 7 dan 5 adalah bilangan bulat, ketika dikurangi maka akan menghasilkan 2 yang merupakan bilangan bulat juga. Berdasarkan contoh tersebut, ternyata sembarang bilangan bulat jika dikurangi dengan bilangan bulat, maka akan menghasilkan bilangan bulat juga. Jadi, operasi pengurangan bilangan bulat berlaku sifat tertutup. Sifat yang kedua yaitu tidak komutatif. Sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan bilangan bulat, karena hasil pertukaran pengurangan bilangan terhadap operasi tersebut tidak menghasilkan nilai yang sama. Contohnya, 7 dikurangi 3 sama dengan 4, maka tidak sama dengan 3 dikurangi 7 yang hasilnya negatif 4. Lalu contoh kedua yaitu 5 dikurangi 7 sama dengan negatif 2, yang ketika dibalik menjadi 7 dikurangi 5 yang hasilnya 2.
Jadi 5 dikurangi 7 tidak sama dengan 7 dikurangi 5. Sehingga tidak berlaku sifat komutatif pada operasi pengurangan bilangan bulat. Lalu yang ketiga yaitu tidak asosiatif. Sifat asosiatif tidak berlaku pada operasi pengurangan karena pertukaran pengelompokan bilangan akan mengubah hasil akhir dari operasi 3 bilangan yang dihitung. Contohnya, 8 dikurangi 4 lalu dikurangi 2, yang hasilnya 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Lalu ketika pengelompokannya diubah menjadi 8 dikurangi 4 dikurangi 2, yang hasilnya 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Lalu contoh yang kedua, 10 dikurangi negatif 5, hasilnya 15. Maka ketika diubah menjadi negatif 5 dikurangi 10, yang hasilnya negatif 15. Jadi 10 dikurangi negatif 5 tidak sama dengan negatif 5 dikurangi 10. Sehingga tidak berlaku sifat asosiatif pada operasi pengurangan bilangan bulat. Lalu yang keempat yaitu tidak memiliki unsur identitas. Dalam operasi pengurangan bilangan bulat tidak mempunyai unsur identitas. Jadi A dikurangi 0 tidak sama dengan 0 dikurangi A. Contohnya 5 dikurangi 0 sama dengan 5, yang tidak sama dengan 0 dikurangi 5 yang hasilnya negatif 5. Jadi bilangan berapapun jika dikurangi dengan 0 atau jika 0 dikurangi dengan bilangan berapapun hasilnya tidak sama. Sehingga dalam operasi pengurangan bilangan bulat tidak mempunyai unsur identitas. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Aturannya sama dengan penjumlahan, yaitu bilangan bulat positif bergeser ke kanan dan bilangan bulat negatif bergeser ke kiri. Contohnya, 3 dikurangi 5. Nah, kita bisa lihat dengan garis bilangan, mulai dari 0 melangkah 3 satuan ke kanan, lalu setelah itu 5 satuan ke kiri. Jadi, 3 dikurangi 5 adalah negatif 2. Nah, contoh yang kedua yaitu negatif 3 ditambah 4. Karena 3 adalah negatif, maka kita bergerak ke arah kiri. Kita mulai dari 0. Bergerak ke arah kiri sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Lalu ditambah 4. Karena 4 adalah positif, maka kita bergeser ke arah kanan sebanyak 4 satuan. Kita mulai dari titik ini yaitu negatif 3. 1, 2, 3, 4. Hasil akhirnya ada di 1. Maka negatif 3 ditambah 4 adalah 1. Selanjutnya kita akan membahas pengurangan tanpa garis bilangan. Contohnya 5 dikurangi negatif 6. Karena negatif ketemu negatif, maka operasinya jadi dijumlah. Nah, jadi bisa dituliskan menjadi 5 ditambah 6 sama dengan 11. Jadi, 5 dikurangi negatif 6 adalah 11. Contoh yang kedua adalah 10 dikurangi 15. Maka dapat dituliskan menjadi 10 ditambah negatif 15. Karena bilangan yang terbesar adalah 15 dan tandanya negatif, maka hasilnya nanti akan negatif. Misal kita punya uang 10, lalu digunakan untuk membayar hutang 15. Jadi sisa hutangnya adalah 5. Maka 10 dikurangi 15 adalah negatif 5. Nah, saya akan memberikan contoh yang lain. 18 dikurangi negatif 20. Karena negatif ketemu negatif, maka bisa kita tuliskan menjadi 18 ditambah 20. Nah, langsung saja kita jumlahkan menjadi 38. Nah, teman-teman, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam operasi penjumlahan bilangan bulat itu terdapat beberapa sifat, yaitu sifat tertutup, sifat komutatif atau pertukaran, sifat asosiatif atau pengelompokan, dan memiliki unsur identitas. Serta di dalam operasi pengurangan bilangan bulat itu terdapat sifat tertutup, tetapi tidak terdapat sifat komutatif dan sifat asosiatif, serta tidak memiliki unsur identitas. Karena di dalam operasi pengurangan bilangan bulat, apabila ditukarkan atau dikelompokkan, maka hasilnya akan berbeda.
Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.